Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah komunikasi pendidikan, yaitu dengan materi bahasa, logika, serta komunikasi verbal dan nonverbal. Perkenalkan, nama saya Waki Abdul Asyafa dari Prodi PGSD 5B, STKIP NU Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waki Abdul Asyafa dari Prodi PGSD STKIP NU Indramayu. Di sini saya akan membahas tentang salah satu mata kuliah komunikasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dede Hadiansyah MPD dengan materi bahasa, logika, serta komunikasi verbal dan nonverbal. Logika adalah ilmu tentang berpikir secara rasional untuk mencari kebenaran. Logika ilmu yang mempelajari pekerjaan akal yang dipandang dari jurusan benar dan salah. Logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan dan cara berpikir yang dapat menyampaikan manusia kepada kebenaran. Bahasa adalah sebagai alat komunikasi untuk kita mengungkapkan pikiran kita guna memperoleh pengetahuan yang benar. Bahasa yang baik dan benar dalam praktek kehidupan sehari-hari hanya dapat diciptakan apabila ada kebiasaan atau kemampuan dasar dari setiap orang untuk berpikir logis. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dipengerti oleh keduanya. Pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya senyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi non-verbal. Simbol dan komunikasi. Simbol adalah lambang yang memiliki suatu objek, sementara kode adalah seperangkat simbol yang telah disusun secara sistematis dan teratur sehingga memiliki arti. Sebelah simbol yang tidak memiliki arti bukanlah kode. Contohnya adalah letusan. Letusan adalah simbol dari senjata dan mobil yang pecah. Akan tetapi, kalau letusan itu berlangsung 21 kali, ia menjadi kode penghormatan kepada tamu negara. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi adalah proses atau aktivitas penyampaian pesan atau ide, informasi, pemikiran. Pesan tersebut disampaikan dalam dua bentuk, yaitu verbal dan non-verbal. Yang disebut komunikasi verbal adalah dan komunikasi non-verbal. Pengertian komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Contoh komunikasi verbal antara lain berbicara, surat menyurat, berbicara melalui telepon, presentasi, membaca koran, menonton televisi, mendengarkan siaran radio. Jenis-jenis komunikasi verbal diantaranya yaitu berbicara atau vokal, menulis atau non-vokal, mendengarkan, dan membaca. Komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contohnya,
seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. B. Komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah proses penyampaian pesan tidak menggunakan kata-kata. Semua menggunakan isyarat yang bukan kata-kata termasuk non-verbal. Jenis-jenis komunikasi non-verbal ini yaitu salah satunya sentuhan. Contoh bersalaman, menggenggam tangan, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, dan pukulan, dan lain sebagainya. Gerakan tubuh. Yang kedua, gerakan tubuh. Gerakan tubuh ini biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Mengangguk. Yang pertama yaitu contohnya mengangguk sebagai tanda setuju atau tidak setuju di depan mulut, tanda jangan berbisik. Yang kedua yaitu gerakan tubuh. B. Implementasi dalam pembelajaran. Menurut psikologis, gaya pembelajaran adalah upaya melatih daya yang ada pada jiwa manusia supaya menjadi lebih tajam atau lebih berfungsi. Psikologis kognitif mempelajari adalah suatu membantu siswa atau anak didik mencapai perubahan struktur kognitif melalui pemahaman. Psikologis humanistik pembelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar, enjoy learning, yang membuat siswa dipanggil untuk belajar. Format interaktif komunikasi dalam pembelajaran. Nah, di sini adalah komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal ini adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan seseorang lainnya. Proses pertukaran informasi dapat berlangsung di antara dua orang atau lebih, serta dapat berlangsung diketahui oleh timbal baliknya. Nah, yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini adalah pengguna bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Komunikasi interpersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam memprosesan simbolik dari pesan-pesan. Seseorang individu menjadi pengirim sekaligus menerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Aktivitas dari komunikasi interpribadi yang kita lakukan sehari-hari dalam upaya memahami diri pribadi, di antaranya adalah berdoa, bersyukur, dan introspeksi diri. Komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Apabila jumlah orang yang dalam kelompok itu sedikit, berarti kelompok itu kecil. Kemungkinan yang berlangsung disebut komunikasi kelompok kecil. Jika jumlahnya banyak, yang berarti kelompok itu adalah kelompok besar, dinamakan kelompok besar. Cukup sekian dari penjelasan materi mengenai bahasa, logika, serta komunikasi verbal dan non-verbal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.